Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Semoga setiap kita hari-hari ini tetap sehat ya. Anak-anakku, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita sudah beberapa minggu ini belajar mengenai 10 hukum Allah. Saat ini kita memasuki hukum yang ke-7 dengan judul Jangan Berzina. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 14. Keluaran 20 ayat 14 berbunyi, jangan berzina. Sebelum membahas lebih dalam mengenai hukum ini, mari kita sama-sama lebih dulu mencari tahu pengertian dari jangan berzina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, berzina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan, atau hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya. Anak-anakku, dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa ternyata yang dimaksud dengan berzina adalah perbuatan yang tidak benar yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dewasa. Karena disebutkan mereka yang memiliki hubungan atau ikatan perkawinan. Kalau begitu, apakah hukum ini menjadi hukum yang tidak cocok bagi kita karena kita masih anak-anak dan belum memiliki pasangan, apalagi menikah? Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa hukum ini tidak cocok untuk saya. Saya tidak mungkin berzina, saya belum menikah, saya masih kecil, saya masih sekolah, belum mempunyai suami atau istri. Namun anak-anakku, mari kita lihat hukum ini lebih luas lagi. Apakah benar hukum ini tidak untuk orang yang belum menikah termasuk anak-anak? Masih ingatkah kalian tujuan Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir? Tujuan Allah membebaskan umatnya dari perbudakan adalah untuk pergi menyembah Allah, mengalami persekutuan dengan Allah yang kudus. Itu berarti Allah menginginkan umatnya hidup dalam kekudusan. Maka tujuan Allah memberikan hukum ke-7 ini kepada umat Israel bukan hanya membatasi mereka akan perbuatan yang tidak benar antara laki-laki dan perempuan, namun ada beberapa hal. Yang pertama, kehidupan berbeda, yaitu kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Allah ingin umat yang dipilihnya menunjukkan perbedaan ketika mereka berada di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah tahu bahwa dalam perjalanan bangsa Israel, mereka akan mengalami banyak tantangan dan godaan. Mereka akan menjumpai orang-orang yang tidak menyembah Allah dan akan mempengaruhi mereka untuk menyembah ilah-ilah mereka. Maka hukum ini juga diberikan Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar tidak berzina, dalam artian tidak menyembah ilah-ilah di negeri yang akan mereka lewati. Seperti yang disebutkan dalam Keluaran 34 ayat ke-15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri ini. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Anak-anak, ini merupakan perintah keras yang diberikan Allah pada Israel untuk diingat. Jangan berzina dengan mengikuti Allah lain, karena dengan mereka mengikuti ilah-ilah lain, mereka akan menjadi tidak kudus di hadapan Allah dan menjadi sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Yang kedua, menjaga hati dan kesetiaan kepada Allah. Sama halnya dengan hukum ke-6 yang kita bahas mengenai jangan membunuh. Dikatakan membunuh itu bukan terjadi ketika kita melakukannya dengan tangan, melainkan terjadi ketika kita mulai membenci dalam hati, barulah kemudian berlanjut pada perbuatan yang dilakukan oleh tangan kita. Maka demikian juga halnya dikatakan Tuhan Yesus dengan hal berzina. Berzina tidak dimulai ketika anak-anak Tuhan melakukan perbuatan yang tidak benar. Namun Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 28, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Berzina terjadi ketika melihat dan menginginkan yang tidak seharusnya, sehingga membuat hati kita ingin untuk melakukan atau mewujudkan keinginan itu dengan perbuatan.
Hal yang ingin ditekankan Tuhan adalah umatnya perlu menjaga hati mereka untuk tidak menginginkan hal-hal yang tidak benar dan yang membuat mereka tidak setia pada Tuhan. Anak-anakku, dari 2 tujuan di atas, kita sama-sama belajar bahwa hukum jangan berzina diberikan bukan hanya kepada orang dewasa, melainkan kepada semua umat Tuhan, termasuk yang belum menikah dan termasuk kita yang masih anak-anak. Sampai hari ini tentu ada banyak hal yang terkadang membuat kita sulit menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Contohnya melalui mulut kita yang terkadang mengeluarkan perkataan kasar yang menyakiti hati Tuhan dan juga orang sekitar kita. Atau melalui tindakan yang mengutamakan keinginan kita sendiri melebihi kehendak Tuhan, dan ini membuat kita sulit menjaga hati kita. Bukankah tak jarang kita mengutamakan game favorit kita, smartphone kita, atau film favorit kita dibandingkan dengan beribadah, berdoa, dan membaca firman Tuhan? Hal ini menunjukkan betapa sulitnya untuk setia pada Tuhan dibandingkan setia pada keinginan pribadi kita. Anak-anakku, marilah kita berdoa memohon agar Tuhan memberikan kita hati yang taat, hati yang mau belajar menaati hukum jangan berzina, dengan belajar hidup kudus, menjaga hati, dan setia hanya kepada Tuhan. Amin.